Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Dozan dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Sebelum memasuki ke dalam materinya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, yaitu 1. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. 2. Menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi parlementer. 3. Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa demokrasi parlementer dengan pemilu pada masa reformasi. 4. Menjelaskan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Dalam materi ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950 telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pada November tahun 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri, namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Namun ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian. Dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula dengan demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zakon Kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadinya pergantian kabinet. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga terjadi silih berganti kabinet. Berikut nama-nama kabinet dari tahun 1950 sampai 1959. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program dan tujuan yang sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin oleh Partai Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI. Sedangkan kabinet yang dipimpin oleh Partai PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan dan pembebasan Irian Barat dan pertahanan dalam negeri. Kabinet Nasir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinet mencerminkan sifat nasional dan mendapatkan dukungan parlemen yang besar. Namun pada kenyataannya, kabinet Nasir kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan, sehingga kabinet Nasir yang terbentuk pada 6 September tahun 1950 tidak melibatkan PNI di dalamnya. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet sering terjadi karena faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet.
Hal ini terlihat ketika Kabinet Nasir menjalankan pemerintahannya. Kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Nasir. Kabinet Nasir dihadapkan pada misi Hadikusumo dari Partai PNI yang menuntut pemerintah agar mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah, supaya diganti dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis, karena di dalam PP nomor 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan parlementer tidak lancar, yang akhirnya menyebabkan Kabinet Nasir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Berbeda dengan kabinet sebelumnya, Kabinet Sukiman berhasil melibatkan Partai PNI di dalamnya, sehingga Kabinet Sukiman didukung oleh dua partai besar, yaitu Partai Masyumi dan Partai PNI. Partai-partai pendukung Kabinet Sukiman melalui menteri-menteri yang duduk di dalam pemerintahan berusaha merealisasi program politik masing-masing. Hal ini yang akan membuat keretakan yang melemahkan kabinet. Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika ada mosi yang tidak percaya Sunarjo dari Partai PNI. Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatangan Perjanjian Mutual Security ACR atau yang dikenal sebagai MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Merle Cochrane, Duta Besar Amerika. Kalau dibandingkan dengan Kabinet Nasir, dalam Kabinet Sukiman jelas menunjukkan bahwa partai-partailah yang memegang pemerintahan, mulai dari menyusun program, portofolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab, serta cara penyelesaian masalah, sepenuhnya terletak di tangan partai. Kemudian Presiden Soekarno memberikan mandatnya kepada golongan moderat dari Partai PNI sehingga terbentuk Kabinet Wilopo pada tanggal 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapatkan dukungan yang lebih luas dibandingkan kabinet sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSI dan PSII dalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat upaya kabinet dalam memperoleh dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik dalam kabinet dan juga hubungan partai. Kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkan antara lain peristiwa tanggal 17 Oktober 1952. Pada saat itu, ada desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Keberlangsungan Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadinya peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Delhi Planters Vereniging atau DPV. Jatuhnya Kabinet Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain. Setelah Partai Masyumi dan Partai PNI mengalami kegagalan, Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR dan kabinet terbentuk pada tanggal 30 Juli tahun 1953 dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini bertujuan meneruskan tugas Kabinet Wilopo, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Tidak lama setelah itu, kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli tahun 1955. Pada tanggal 11 Agustus, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas yang penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan meski melalui rintangan yang berat. Pada tanggal
27 September 1955, pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan, dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya, dan dilanjutkan lagi dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru, antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB. Munculnya masalah anti-Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Selain itu, mulai meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat. Kondisi ini juga mendorong lemahnya Kabinet Ali yang dibentuk oleh pemilihan umum pertama. Setelah itu, Kabinet Ali digantikan oleh Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan zakon kabinet, dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet Juanda untuk menyelesaikan tugas program-program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. 5. Mempercepat pembangunan. Materi selanjutnya adalah sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan membentuk partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan ini menurut Muhammad Atta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Materi yang berikutnya adalah pemilihan umum tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada, serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tanggal 31 Juli tahun 1953 sampai 12 Agustus tahun 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum. Tidak dilaksanakan pada Kabinet masa Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. B. Mencari ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950 pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Kesimpulan yang kita dapat dalam pembelajaran materi ini adalah 1. Salah satu ciri yang tampak pada demokrasi parlementer adalah sering terjadinya pergantian kabinet. Yang kedua, penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik.
Yang ketiga, pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer dan menampilkan 4 partai besar, yaitu Partai PNI, Partai Masyumi, Partai NU, dan Partai PKI. Dan yang terakhir adalah dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.